Hello, good morning, class A. How are you today? Hope you in a good condition and hope you enjoy our lesson. Today bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran IPS dan topik kita hari ini adalah mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, disimak baik-baik materi ini. Yang pertama kita bahas mengenai perubahan pada masa kolonial Belanda. Nah, jadi ada di sini beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah perluasan penggunaan lahan, yang kedua persebaran penduduk dan urbanisasi, yang ketiga pengenalan tanaman baru, penemuan tambang-tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, dan perubahan dalam aspek budaya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita bahas mengenai perluasan penggunaan lahan. Nah, jadi pada masa kolonial Belanda, banyak lahan di Indonesia yang sudah beralih fungsi, digunakan untuk pembukaan lahan perkebunan untuk keperluan kolonial Belanda. Itu ya. Misalnya seperti yang ada di Desa Gemawang, Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Itu dipakai untuk pada masa Hindia Belanda. Awalnya daerah Oku Timur itu adalah hutan belantara yang kemudian diubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Gitu. Kenapa? Karena sepanjang lahan itu sudah dialiri irigasi yang menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga sekarang. Jadi pada masa kolonial Belanda itu banyak lahan-lahan yang masih hutan belantara sudah beralih fungsi menjadi perkebunan dan pertanian, dan itu bisa kita pakai sampai sekarang. Nah, kedua persebaran penduduk dan urbanisasi. Salah satu kemarin itu kita bahas mengenai politik etis. Salah satunya adalah mengenai transmigrasi ya. Politik etis itu isinya irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, jadi di masa kolonial Belanda itu juga penduduk banyak melakukan persebaran dan urbanisasi, dipindahkan ya dari Jawa dipindahkan ke Sumatera, ke Kalimantan. Dan tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk menjadi pekerja atau budak di tempat-tempat perkebunan yang baru. Gitu. Bahkan karena Belanda pada saat itu tidak hanya menjajah Indonesia, tapi juga mereka menjajah Amerika Latin. Nah, jadi banyak orang-orang Indonesia terkhusus dari Pulau Jawa, suku-suku Jawa dipindahkan atau dikirim ke Suriname, negara Suriname di Amerika Latin. Untuk apa gitu ya? Untuk menjadi pekerja di sana. Oke, mereka dibuat menjadi tenaga kerja di Suriname, gitu. Nah, jadi di Amerika Latin itu, di Suriname itu adalah sebuah negara yang banyak penduduknya yang masih menggunakan bahasa Jawa sampai sekarang turun menurun, gitu ya. Berikutnya pengenalan tanaman baru. Jadi banyak juga ketika masa-masa kultur stelsel di mana Belanda membutuhkan banyak rempah-rempah dari Indonesia. Belanda juga memperkenalkan beberapa tanaman-tanaman baru yang dulunya tidak ke Indonesia, dibawa dan ditanam di Indonesia. Gitu ya. Berikutnya adalah penemuan tambang-tambang. Oke, banyak tambang-tambang yang ditemukan ketika masa kolonial Belanda di Indonesia. Yang berikutnya itu adalah pembangunan atau transportasi dan komunikasi, salah satunya adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan sepanjang Pulau Jawa. Itu dilakukan pada masa pemerintahan Daimler ya. Oke, yang berikutnya adalah perkembangan kegiatan ekonomi. Di sektor produksi, distribusi, dan konsumsi semakin berkembang. Mengenal uang, masyarakat yang sebelumnya melakukan barter, tukar menukar barang, sudah mulai mengenal uang sejak adanya kolonial Belanda. Gitu ya. Yang berikutnya adalah perubahan dalam pendidikan. Sudah semakin banyak penduduk yang bersekolah dan aspek politik dan budaya juga semakin berubah. Oke, itu dia mengenai perubahan pada masa kolonial Belanda. Bagaimana dengan perubahan pada masa kolonial Jepang? Jadi di sini ada di perubahan dalam aspek geografi, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Jadi banyak hal yang sudah berubah di masa kolonial Belanda, tetapi semakin berubah lagi di masa kolonial Jepang gitu.
Nah, jadi silakan kalian juga baca buku kalian untuk lebih memahaminya. Dan ini tugasnya silakan dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Mr. Riris. Thank you for attention. See you in the next time. Bye bye.